Kita sekarang persiapan summit ke puncak Gunung Ciremai. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan diberi keselamatan. Amin. Sebelum berangkat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ayo. Ya. Oke, sekarang kita mau berangkat ke summit. Mulai berangkat jam sekitar 4:30. Udah siang ini, tapi nggak apa-apa, yang penting kita pulang nggak terlalu panas ya, nggak terlalu siang. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, itu Kang. Di perjalanan dari Tanjakan Seruni menuju pos Bapak Tere. Batu. Ternyata jalan malam gini cepet capek, cepet engap, soalnya kita rebutan oksigen sama pohon-pohon. Apalagi di sini vegetasinya masih padat. Kita lanjut. Pagi ini kita lanjut lagi perjalanan dari pos Tanjakan Seruni menuju ke pos Bapak Tere. Perjalanan kita mulai sekitar jam 4.30 pagi. Habitat Jamuju. Jamuju itu naon? Naon boy? Jamuju. Bukan ngantuk ya. Kalian tahu Jamuju itu apa? Setelah pos Tanjakan Seruni, bonus makin sedikit. Cuma ada beberapa trek yang landai, sisanya nanjak terus. Semangat. Habitat Jamuju. Seluruh masalah tutup ini. Sementara berhenti dulu karena ada anggota kita yang keberatan. Dok, tuh kesemak bro. Woi. Kita masih belum nyampe juga ke pos Bapak Tere. Bapak Tere ya?
karena ada satu anggota yang bermasalah. Ada sesuatu yang harus Dikeluarkan. diselesaikan. Panggilan alam, boy. Selamat menikmati. Semoga lancar. Ya, semoga lancar. Turun teh. Oke, selamat pagi dunia. Dari tadi masih gelap, nunggu yang panggilan alam sampai terang, bro. Mantap. Beres, Om. Beres, Chan. Ayo. Sampai terang, bro. Dari gelap. Oke, kita mau lanjut perjalanan menuju pos Bapak Tere. Dan di sini, oh dia untung banget. Hati bang. Batunya. Wow. Ternyata ini pohon cabut, guys. Akarnya. Cuman hadapnya ketutupnya. Mendekati pos Bapak Tere, tanjakannya makin curam. Sampai cium lutut nih. Oke, kita nyampe di pos Tanjakan Bapak Tere, pos 8, ketinggian 2073 mdpl. 1000 dari berarti. Mantap. Kita jalan sekitar 1000 lagi ya. Gue plang lagi. 1000 mdpl lagi. Berarti kita jalan 1000 vertikal. Mantap, 1 kilo lagi vertikal. Tadi total perjalanan dari Tanjakan Seruni ke pos Bapak Tere ini kurang lebih 1 jam lah. Karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Oke, lanjut Bapak Tere. Bapak Tere. Nyampe juga di pos Bapak Tere. Ngelihat tanjakannya emang cukup ekstrim, bikin cepet capek, kejam lah pokoknya. Atau mungkin nama Bapak Tere ini menyesuaikan juga kali sama kejamnya tanjakan ini. Jalur yang kami lewatin ini jalur Bapak Tere yang baru. Jalur yang lama ada di sebelah kanan. Dan katanya jauh lebih ekstrim daripada tanjakan yang baru ini. Kalau trek Bapak Tere yang lama, kita naiknya harus pakai tali. Nyampe di habitat macan Jawa. Oke, lanjut, gak perlu lama-lama di sini. Kita di jalur nemu barang prasejarah. Tahun berapa, guys? Ini 2000? 12 bulan 5 04. 2000 seberapa? 2004. 2004, mantap. Di sini kita nemu kemasan mie instan yang kadaluarsanya tahun 2004. Bisa dipastikan dikonsumsinya di tahun sebelum 2004. Udah sekitar 16 tahun,
tapi kemasannya belum terurai juga. Mari kita jaga alam dimulai dari hal kecil dengan cara bawa lagi sampah kita ke bawah. Kau berbahan. 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Karena nanjak terus. Bang. Nah. Akhirnya nyampe di Batu Lingga. Ini dia Batu Lingga. Tapi kita belum nyampe posnya ya. Posnya masih di atas. Ini Batu Lingga. Nyampe di pos Batu Lingga, pos 9. Ini transit camp. Di sana ada kapling-kapling, di sini juga ada, tapi cuma sedikit, sekitar 4 atau 5 tenda di sini. Ini 4 ya. Ketinggian 2320 mdpl. Kurang lebih kita naik 700 lagi. Naik 700 vertikal. Dan kita nanti akan lewat 3 pos lagi ya. Sanggabuana 1, Sanggabuana 2, terus Pangasinan dan Puncak. Semangat! Pos Batu Lingga ini merupakan transit camp. Ada beberapa area untuk mendirikan tenda di sini. Dan yang paling luas ada di area atas. Menuju tempat camp yang di atas, treknya makin gokil aja nih. Sempit, licin, dan curam. Oh, batu guys. Dilarang mendirikan tenda di atas pos Batu Lingga. Jadi ini transit camp terakhir. Karena kalau camp di Sanggabuana itu rawan air bah. Terus kalau kita camp di Pangasinan areanya terlalu terbuka. Takutnya badai. Jadi ini tempat camp terakhir yang aman. Pos Batu Lingga. Ketinggian 2300 sekian tadi. Makan madurasi dulu. Suara apa itu? Kalau pendakian gak terlalu rame, mayoritas pendaki enggan buat ngecamp di area Batu Lingga ini. Katanya sih karena mistisnya. Itu kembali lagi ke individu masing-masing. Yang jelas, di area pos Batu Lingga ini cukup luas buat nampung banyak tenda. Kita udah nyampe di pos Sanggabuana 1. Di sini ada kapling tapi sekarang udah dilarang buat ngecamp. Karena bisa aja air bah langsung turun dari sini. Makanya di Sanggabuana 1 ini dilarang buat ngecamp. Kita lanjut ke Sanggabuana 2. Terus nanti pos Pangasinan dan terakhir Puncak. Semangat. Setelah pos Sanggabuana, jalur semakin tidak bisa diprediksi.
semak belukar dan pohon tumbang nutupin jalur pendakian. Dan inilah Sangga Buana II. Ternyata untuk susunan pos yang baru, Sangga Buana II ini bukan merupakan pos. Dan memang ada beberapa perubahan nama ataupun urutan pos. Dari Sangga Buana II, kita jalannya harus semakin hati-hati. Bisa dilihat deh treknya kayak gimana. Ternyata benar kata orang-orang, jalur Linggarjati ini jalur yang paling sulit buat nyampe ke puncak Ciremai. Mantap boy, jalurnya udah berbatu. Bisa dilihat treknya, tinggal trek berbatu. Mantap, curam pisan guys. Ada burung yang nunjukin kita jalan menuju ke pos berikutnya. Posisinya selalu jalan di depan kita, seolah-olah lagi nunjukin jalan. Ada yang pernah ngalamin juga ditunjukin jalan sama burung ini? Kita ada pemandu, ditunjukin jalan sama burung. Nyampe di pos terakhir dan kita langsung disambut sama kabut tebal. Sampai di pos 11, pos pengasingan 2813. Berarti kita udah sampai pos terakhir, tinggal ke puncak. Istirahat ah. Di sini kita istirahat dulu
malah sampai ketiduran kita. Karena saking capeknya lewatin jalur yang berbatu dan kemiringannya cukup curam. Mantap, sekarang dari Pangasinan pos terakhir menuju puncak. Dan ini hamparan Edelweiss. Gokil nggak? Gokil, mantap. Langkah kaki makin berat karena tenaga sudah terkuras habis di trek berbatu yang cukup melelahkan. Tapi jalur menuju puncak sangat indah. Karena jalur kita dihimpit oleh hamparan Edelweiss yang mulai bermekaran. Gimana Kang Heru? Mantap? Juara ya? Alhamdulillah. Jadi gimana Kang Bob? Kesan-kesannya? Di puncak Ciremai, puncak Panglolokan 2020 Cianjur. Salam dari Gunung Ciremai, puncak tertinggi Jawa Barat. Akhirnya setelah sekian lama hanya melihat Gunung Ciremai dari rumah, tiap hari keluar rumah lihat Gunung Ciremai, dan sekarang bisa nyampe puncaknya, puncak Ciremai. Oke, sekarang lagi ada di puncak Gunung Ciremai. Jadi di sini puncak dari Linggarjati ini bukan puncak tertinggi dari Gunung Ciremai. Puncak tertingginya ada di sebelah sana. Di sana tingginya, di sana ada pagar-pagar kelihatan. Tingginya sekitar 3078 mdpl. Kalau mau ke sana lewatnya harus jalur Apuy atau jalur Palutungan, karena kita jalurnya Linggarjati, puncaknya di sini. Next kita lewat Apuy atau lewat Palutungan. Atap tertinggi Jawa Barat. Puncak Gunung Ciremai adalah impian saya sejak dulu. Pernah memiliki tekad, jika suatu saat mendaki gunung, maka Gunung Ciremai lah yang akan saya daki untuk pertama kalinya.
Dan hari ini impian saya terwujud, berada di puncak Gunung Ciremai. Tepat 1 minggu sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, saya berada di sini. Ada rasa haru dan bangga bisa mengibarkan merah putih di puncak tertinggi Jawa Barat. Satu pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan kali ini, bahwa mencapai suatu yang indah memang memerlukan perjuangan dan kerja keras. Dari puncak ini, saya merasa kecil. Dari atas ini, saya merasa bukan siapa-siapa. Tapi, mengapa banyak yang berada di atas merasa dirinya kuat karena kekuasaannya? Dirgahayu Indonesia. Semoga kita tetap merdeka. Karena bagi saya, merdeka adalah ketika kita bisa mencapai tujuan tanpa angkuh menjatuhkan sekitar. Saya Hairul Mabruri, salam dari Ciremai, atap tertinggi Jawa Barat.